Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muldunia wadin. Wassalatu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam tetap terlimpah dan curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga masih bisa bertatap muka meskipun lewat online dan tetap di rumah saja karena memang pandemik yang masih terus berjalan pada hari ini. Semoga kedepannya pandemik ini bisa cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung berada di kelas dan belajar dengan semestinya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah yang telah kita buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Larasati dan juga teman saya Rizky Wulandari dan juga Natcirtai. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mendapatkan materi yaitu pembentukan dan pembubaran keluarga atau perceraian. Membicarakan perihal pembentukan keluarga dan juga perceraian, terdapat unsur di dalamnya yaitu manusia. Membicarakan perihal manusia, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan segala keunikan dan karakteristiknya. Mengapa? Karena setiap manusia itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki karakteristik baik, jahat, sombong, rendah hati, malas, rajin, dan lain sebagainya. Karena karakteristik itu masing-masing, maka setiap manusia memiliki kelemahan dan kekurangannya. Nah, karena manusia ini merasa memiliki kekurangan, maka mereka akan mencari orang lain untuk membantunya dalam menjaga kestabilan kehidupannya atau membantu kehidupannya di kemudian hari. Nah, karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri, maka manusia ini kerap disebut sebagai makhluk sosial karena manusia ini selalu membutuhkan manusia lainnya untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, dengan begitu manusia akan pergi keluar mencari teman, sahabat, atau bahkan pasangan hidup. Nah, ketika mereka sudah nyaman dengan seseorang, terutama untuk lawan jenis, maka mereka akan membuat sebuah pernikahan. Lantas, apa yang disebut dengan pernikahan? Nah, pernikahan ini merupakan upacara pengikatan janji yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud untuk meresmikan hubungan ikatan perkawinan di depan norma agama dan juga norma hukum. Terkadang perkawinan ini merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan manusia. Mengapa? Karena menurut agama orang-orang Islam, pernikahan merupakan ibadah yang sangat banyak pahalanya. Karena contohnya saja, ketika suami memberikan senyuman terhadap istri akan memberikan banyak pahala, begitupun sebaliknya. Sehingga perkawinan ini sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Namun, di dalam pernikahan ini bukan hanya mengenai tentang satu atau dua orang. Pernikahan ini terdapat dua individu. Nah, dalam pernikahan, setiap individunya memiliki karakteristiknya masing-masing. Jika di antara dua manusia ini bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, maka pernikahan mereka bisa jadi sakinah, mawadah, dan warohmah, mungkin sampai ajal memisahkan. Namun, jika di dalam dua manusia yang diikat oleh pernikahan tapi mereka tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya, maka di dalamnya akan terdapat sebuah konflik, perbedaan pandangan, sehingga dari konflik-konflik yang terjadi akan menimbulkan sebuah perceraian. Lantas, apa yang dinamakan dengan sebuah perceraian? Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya, perceraian ini dilakukan di persidangan agama untuk orang-orang Islam dan di persidangan pengadilan untuk orang-orang non-Islam. Lantas, sebenarnya apa yang menjadi penyebab timbulnya sebuah perceraian? Menurut George Levinger,
sebab terjadinya perceraian di dalam rumah tangga yaitu ada 12. Yang pertama, pasangan selalu mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan juga anak. Biasanya hal ini terjadi karena pasangan terlalu sibuk terhadap pekerjaannya. Semisal, suami terlalu sibuk terhadap pekerjaannya sehingga ketika ia pulang ke rumah, ia tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya karena terlalu capek dengan kegiatan-kegiatan di luar, sehingga emosional terhadap anak, istri, dan juga suami memiliki kerenggangan, sehingga hal-hal tersebut memicu istri untuk menuntut suami memberikan perhatian lebih, sehingga menimbulkan sebuah perdebatan yang sangat besar antara suami dan istri, sehingga bisa menimbulkan sebuah perpecahan di antara rumah tangga mereka. Yang kedua yaitu masalah keuangan. Nah, masalah keuangan ini merupakan suatu masalah yang sangat sensitif, karena biasanya seorang suami yang diwajibkan untuk mencari nafkah, tapi ia memberikan belum cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk keluarganya, maka akan menimbulkan sebuah perdebatan antara suami dan istri. Pasalnya, istri akan terus menuntut untuk diberikan uang yang lebih terhadap suaminya, sehingga suami yang sudah merasa begitu capek mencari uang dengan begitu sungguh-sungguh tapi tidak dihargai, dan istri terus menuntut sehingga menimbulkan sebuah perdebatan yang sangat panjang. Makanya banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi karena masalah ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu adanya penyiksaan terhadap fisik. Nah, ini juga kerap sekali kita temukan di dalam perceraian, sebab perceraian. Karena pasalnya ketika suami istri melakukan sebuah perdebatan di antara rumah tangga dan adanya sebuah konflik, maka tak jarang banyak suami atau istri yang kelepasan memukul pasangannya sehingga babak belur. Bahkan tak jarang banyak pasangan yang bisa membunuh pasangannya sendiri karena emosi yang meluap. Karena mungkin waktunya juga terbatas, saya akan menyebutkan saja beberapa faktor yang menimbulkan sebuah perceraian di antara rumah tangga menurut George Levinger. Faktor terjadinya perceraian yang keempat yaitu pasangan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak ataupun terhadap pasangannya. Yang kelima, adanya ketidaksetiaan dari pasangan. Yang keenam yaitu tidak adanya kecocokan dalam berhubungan seksual antara suami dan istri. Yang ketujuh, pasangan sering mabuk-mabukan. Yang kedelapan, adanya keterlibatan keluarga pasangan yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri. Kemudian yang ke-10 itu melihat adanya sebuah kecurigaan terhadap pasangannya. Nah, seringkali kecurigaan ini muncul karena adanya perasaan ketidaksetiaan pasangan terhadap pasangannya. Nah, yang ke-10 itu kurangnya perasaan cinta, perasaan kasih sayang, dan kurangnya perhatian pasangan terhadap pasangannya ataupun pasangan terhadap anak dan rumah tangganya. Kemudian yang ke-11 yaitu banyaknya tuntutan pasangan terhadap pasangannya. Semisal istri yang terlalu banyak menuntut terhadap suami untuk memberikan nafkah yang lebih dari sebelumnya karena sifat konsumtif istri dan anak yang terlalu berlebihan, sehingga suami yang sudah merasakan sudah berjuang untuk mencari nafkah itu selalu kurang dan tidak dihargai oleh istrinya. Nah, yang ke-12 yang terakhir ini merupakan faktor-faktor lain yang tidak bisa disebutkan dari 1 sampai 11 tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kekurangan hanyalah berasal dari manusia dan kebenaran hanya berasal dari Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.